Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ayu. Di sini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bab 1 dengan judul Sudah Besar, dengan topik pembahasan yaitu bahas bahasa. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu dengan mengamati video, nanti kalian akan dapat mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif di dalam cerita. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Namun anak-anak, sebelum kita memasuki kalimat transitif dan intransitif, terlebih dahulu kita akan mengingat-ingat kembali unsur-unsur pembentuk kalimat. Nah, apakah unsur-unsur pembentuk kalimat itu? Iya, unsur-unsur pembentuk kalimat yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek, juga ada keterangan atau biasa disebut SPOK. Nah, subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Nah, selanjutnya predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Objek bertugas menjelaskan subjek. Yang selanjutnya objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Dan yang terakhir, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan unsur-unsur SPOK tadi dalam kalimat ya? Nah, di sini Bu Ayu kasih contoh. Bu Ayu punya sebuah kalimat. Kalimatnya, Bu Ayu menyirami bunga. Nah, di sini Bu Ayu ini sebagai subjek atau S-nya. Ya. Kemudian menyirami itu sebagai predikatnya. Kemudian bunga sebagai objek. Jadi, kalimat ini tidak memiliki keterangan. Ya. Jadi, unsur-unsurnya hanya S, P, dan O. Nah, selanjutnya Bu Ayu juga masih punya contoh lagi. Nah, contoh selanjutnya, Aan bermain bola di lapangan. Di sini Aan, dia sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objeknya, di lapangan sebagai keterangannya. Nah, paham anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar kalimat transitif dan kalimat intransitif. Apa ya kalimat transitif dan intransitif itu? Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Selanjutnya, ini Bu Ayu ada contoh. Kalimat transitif tadi memerlukan objek dan intransitif tidak memerlukan objek. Ya, contohnya yang transitif, Lani memetik jambu. Lani sebagai subjek, memetik sebagai predikat, dan jambu sebagai objek. Nah, kalimat ini apabila tidak ada objeknya atau jambunya hilang, maka akan menjadi Lani memetik. Nah, kalimat itu akan rusak atau tidak masih kurang. Lani memetik. Lah, memetik apa? Jadi harus ada objeknya. Oke. Selanjutnya, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yopi sebagai subjek, menyanyikan sebagai predikat, lagu sebagai objeknya, Indonesia Raya sebagai keterangannya. Ya, jadi objek ini harus ada ya agar kalimatnya tidak rusak atau bisa dipahami. Nah, selanjutnya kalimat intransitif, dia tidak memerlukan objek. Contoh, Lani menangis. Ya, Lani sebagai subjek, menangis sebagai predikat. Jadi tidak ada objeknya, kita sudah mengetahui maksudnya atau kalimat ini bisa dipahami.
Lani menangis. Selanjutnya, Yopi bernyanyi. Ya, tanpa objek kalimat ini sudah bisa dipahami. Ya, itulah yang dinamakan kalimat intransitif, tidak memerlukan objek. Kebalikannya dengan kalimat transitif, dia harus atau memerlukan objek. Objeknya itu harus ada. Nah, bagaimana dengan apabila diterapkan dalam sebuah kalimat? Di sini Bu Ayu ada contoh. Di sini adalah paragraf atau bacaan yang pertemuan kemarin sudah Bu Ayu kasihkan ke anak-anak, ya. Di sini kalimat transitifnya Bu Ayu blok atau Bu Ayu sorot warna kuning. Dan kalimat intransitifnya Bu Ayu sorot warna hijau. Nah, mari kita bahas, akan Bu Ayu jelaskan satu persatu. Ya, kalimat yang pertama ini, yang Bu Ayu blok warna kuning yang pertama. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Cuaca panas sebagai subjeknya, membuat sebagai predikat. Nah, objeknya di sininya kata ganti. Nah, buru-buru masuk rumah sebagai keterangan. Berarti kalimat ini karena ada objeknya, maka kalimat ini merupakan kalimat transitif. Ya. Nah, selanjutnya kalimat yang kedua yaitu Kiki menyodorkan segelas air. Kiki sebagai subjek menyodorkan predikat, segelas air adalah objeknya. Jadi kalimat ini juga kalimat transitif karena memiliki objek. Yang ketiga, Lala menghentikan ucapannya. Nah, Lala sebagai subjek, menghentikan itu predikat. Menghentikan apa? Ucapannya sebagai objek. Maka kalimat ketiga ini juga merupakan kalimat transitif. Nah, selanjutnya kalimat yang keempat. Lala bertanya dengan kesal. Lala bertanya dengan kesal. Lala di sini sebagai subjek, bertanya sebagai predikat, dan dengan kesal ini hanya sebagai keterangan. Ya, jadi kalimat ini tidak memiliki objek. Lala bertanya dengan kesal. Dengan kesal ini keterangan. Jadi kalimat nomor 4 ini adalah contoh kalimat intransitif. Tidak memerlukan objek. Ya, tanpa objek kalimat itu sudah dapat dipahami. Selanjutnya, yang terakhir, kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Di sini kakak sebagai subjek, kan sudah tidak pernah lagi di sini sebagai keterangan, memakai sebagai predikat, dan nya di sini sebagai objek. Jadi, kalimat nomor 5 ini juga merupakan kalimat transitif karena memiliki objek. Nah, objeknya di sini merupakan kata gantinya memakai. Ini predikat, nya di sini sebagai objek. Ya. Nah, semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Ayu ya. Nah, tadi Bu Ayu sudah menjelaskan apa itu kalimat transitif, juga kalimat intransitif. Juga Bu Ayu sudah memberikan beberapa contohnya. Selanjutnya, Bu Ayu ada tantangan. Tantangannya yaitu carilah 3 kalimat transitif dan 3 kalimat intransitif pada bacaan di bawah ini. Ya, dicari 3 kalimat transitif dan 3 kalimat intransitif pada bacaan di bawah ini. Nah, kalian baca dengan teliti, kalian pahami, kalian cari subjeknya, predikatnya, objeknya. Kalau ada objeknya berarti dia kalimat transitif. Kalau tidak ada objeknya berarti dia kalimat intransitif. Ya, ditulis di buku kalian, buku bahasa Indonesia, kemudian difoto kirimkan ke Bu Ayu nggih. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, itu saja anak-anak pembelajaran yang bisa Bu Ayu sampaikan. Apabila dari awal Bu Ayu ada kesalahan, Bu Ayu minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.